Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Opis channel. Good morning. How are you today? Okay, today we are going to learn about describing people, animals, and things using adjective, yaitu mendeskripsikan orang, hewan, dan benda menggunakan adjektif atau kata sifat. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa sih itu adjektif atau kata sifat? Jadi, adjektif atau kata sifat ini adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti, yang dapat berupa orang, hewan, tempat, ataupun benda. Kata sifatnya bisa berupa physical appearance atau penampilan fisik, karakteristik atau karakter atau sifat, feeling, perasaan, dan sebagainya. Oke, sekarang contoh dari adjektif. Beautiful, cantik, handsome, ganteng, ugly, jelek, old, tua, young, muda, fat, gemuk, thin, kurus, tall, tinggi, short, pendek, big, besar, small, kecil, good, bagus, fine, baik, great, luar biasa, new, baru, bad, buruk, strong, kuat, weak, lemah, angry, marah, happy, senang, sick, sakit, brave, berani, funny, lucu, lazy, malas, diligent, rajin, smart, pintar, stupid, bodoh, cheerful, ceria, far, jauh, near, dekat, kind, baik hati, helpful, suka menolong, polite, sopan, impolite, tidak sopan, modest, sederhana, shy, pemalu, friendly, ramah, clever, pandai, clear, bersih atau jelas, dirty, kotor, tidy, rapi, poor, miskin, expensive, mahal, cheap, murah. Ada macam-macam warna, bentuk, kuantitas, kualitas, dan masih banyak lagi kata sifat lainnya. Kalau disebutin satu persatu kayaknya bisa berjam-jam ya. Oke, gimana cara mendeskripsikan orang, hewan, dan benda menggunakan kata sifat ini? Dengan menggunakan rumus present tense yang tipe pertama ya, yaitu subject plus to be plus adjective. Nah, subjeknya ini bisa berupa noun atau pronoun. Kalau noun itu kata benda. Nah, ini bisa berupa nama orang, hewan, tempat, atau benda. Sedangkan pronounnya itu kata ganti. Seperti I, you, they, we, he, she, it. Aku, kamu, mereka, kami atau kita, dia laki-laki, dia perempuan, dan menunjukkan benda. Nah, untuk to be-nya itu disesuaikan dengan pronounnya ya. Bisa is, am, atau are. Untuk to be am hanya dipakai untuk I, yaitu saya. Jadi I am. To be is digunakan kalau pronounnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it. Itu untuk menunjukkan benda atau hewan. Jadi setiap nama laki-laki itu kalau kita rubah pronounnya itu menjadi he. Jadi untuk Tono contohnya Tono is. Dan untuk setiap nama perempuan kalau kita ganti pronounnya menjadi she, berarti contohnya Maya is. Dan untuk it itu untuk contoh benda sama hewan yang jumlahnya tunggal ya. Misalnya horse, kuda, horse is. Dan chair,
itu kursi. Jadi chair is. Oke, untuk to be are itu dipakai untuk pronoun you. You di sini bisa berarti kamu ataupun kalian. Kamu untuk tunggal dan kalian kalau lebih dari satu orang. Untuk pronoun we artinya kami atau kita, ini menggunakan to be are. Misalnya I and you, saya dan kamu, berarti kan kami. I and my mom, saya dan mama saya. Nah ini menggunakan are, jadi I and you are bla bla bla, I and my mom are bla bla bla. Pronoun terakhir yaitu they, artinya mereka. Nah, mereka di sini bisa untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu, misalnya Tono and Maya, dan bisa juga menunjukkan benda atau hewan yang lebih dari satu, misalnya cat and dog, dan books, atau artinya buku-buku. Ini bukunya lebih dari satu, jadi books are. Oke, sekarang kita lihat contoh dalam satu kalimat utuh ya. Di sini contohnya I am happy. I sebagai subjek, am sebagai to be, dan happy itu sebagai adjektif. Mary is beautiful. Nah, Mary kalau kita ganti pronounnya itu menjadi she, makanya to be-nya is. Jono is handsome. Nah, ini Jono juga pronounnya he, jadi to be-nya is. The students are diligent. Student itu artinya siswa. Di sini ada ciri jamaknya yaitu s, jadi artinya para siswa atau siswa-siswi. Makanya kalau kita rubah pronounnya menjadi they, jadi to be-nya are. Para siswa rajin. Selanjutnya the cat. The cat itu binatang. Kalau kita rubah pronounnya menjadi it, jadi to be-nya is. The cat is funny. Artinya kucing itu lucu. Selanjutnya the dogs. Nah, di sini anjingnya ini lebih dari satu ya. Cirinya ada s-nya sebagai plural atau jamak. Jadi pakai to be are. Karena kalau kita ganti pronounnya menjadi they. Jadi the dogs are angry. Anjing-anjingnya lagi pada marah. Terus di sini ada the house, artinya rumah. Rumah juga ini kalau kita rubah pronounnya menjadi it, jadi the house is big. Rumahnya besar. Dan contoh terakhir the books. Ini artinya buku dan banyak ya, karena ada s-nya nih. The books are expensive. Buku-bukunya mahal. Oke, itu tadi beberapa contoh kalimat untuk mendeskripsikan orang, hewan, benda menggunakan kata sifat atau adjektif dalam bentuk kalimat yang positif ya. Untuk kalimat yang negatifnya tinggal kita tambahkan not atau artinya itu tidak setelah to be. Jadi rumusnya adalah subjek plus to be plus not plus adjektif. So, untuk beberapa contoh kalimat tadi, kalau kita rubah menjadi kalimat negatif menjadi I am not happy. Saya tidak senang. Mary is not beautiful. Mary tidak cantik. Jono is not handsome. Jono tidak ganteng. The students are not diligent. Siswa-siswi tidak rajin. The cat is not funny. Kucing tidak lucu. The books are not expensive. Buku-bukunya tidak mahal. Oke students, sampai di sini dulu pelajaran kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.